Saya persilahkan kepada Om Agus, biar lebih akrab, untuk membawakan materi pelatihan ini. Jadi sembari Om Agus membawakan materi pelatihan, teman-teman yang ketika ada ingin bertanya di kolom chat, silakan dikirim ke kolom chat. Terima kasih buat teman-teman. Silakan Om Agus untuk memulai pelatihan ini. Sambil menyiapkan share screen, silakan Om Agus share screen untuk materinya. Silakan. Oke, sudah. Tes. Mana suaranya? Oke, silakan. Oke. Bagus, bisa rancang. Bisa, bagus. Okay. Tolong yang lain di unmute ya. Silakan, bagus. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada lembaga Maritim atau LEMSA sudah memberikan kita kesempatan dan membuka suatu kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana memanfaatkan suatu wahana atau biasa disebut UAV atau drone yang paling sering kita kenal untuk menyediakan data wilayah pesisir dan perikanan dangkal. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung ke slide-nya. Seperti dari tes awal tadi, saya lihat sebagian besar sudah memahami apa sih itu peta. Mungkin karena berkembangnya teknologi, semua aplikasi yang ada di mobile phone itu sudah memanfaatkan data-data pemetaan. Nah, sedikit saya ingin memaparkan apa-apa saja sumber peta yang biasa kita gunakan. Nah, yang pertama itu survei lapangan. Nah, ini biasa kita gunakan, mungkin ada beberapa peserta yang menyampaikan bahwa peta itu GPS. Nah, inilah salah satu sumber data yang biasa kita gunakan pemetaan. Salah satunya survei lapangan dengan memanfaatkan Global Navigation Satellite System. Nah, sedikit saya meluruskan. Sepengetahuan saya, GPS yang kita pegang selama ini, itu bukan GPS namanya, tapi receiver. Jadi, GPS itu nama satelitnya yang dikembangkan dari Amerika. Jadi, mungkin saya luruskan, jadi yang selama kita pegang itu receiver handheld namanya. Jadi, itu tipe Global Navigation System, tipe navigasi. Nah, ada beberapa biasa yang digunakan untuk receiver, ada tipe navigasi, ada tipe map, dan ada tipe geodetik. Nah, selanjutnya, sumber data yang biasa kita gunakan, seperti kita ketahui, kebijakan satu peta, kita harus mengacu ke Badan Informasi Spasial yang bertanggung jawab untuk memetakan peta berupa bumi atau peta dasar. Nah, ini kita bisa menggunakan peta analognya atau data digitalnya. Itu sudah free. Terus yang ketiga, ini kenapa saya hitamkan? Karena yang menurut saya data rupa bumi yang disiapkan BIG itu belum real time atau sebagian besar wilayah di luar Pulau Jawa itu masih tahun update-nya 2013 sampai 15. Nah, maka untuk memanfaatkan atau menambahkan data secara real time atau mengupdate, itu kita biasa menggunakan data penginderaan jarak jauh yang biasa kita kenal citra satelit atau peta udara. Nah, oke, selanjutnya saya mungkin lebih spesifik untuk ya mungkin sebagian besar sudah tahu
pemetaan. Cuman kita harus tahu dasar dari sumber datanya. Jadi salah satu yang akan saya jelaskan di sini mungkin yang lebih berhubungan dengan drone. Jadi itu ada penginderaan jauh. Nah, untuk pengertiannya di sini pengertian jauh bisa kita tahu secara untuk lebih cepat memahami ilmu untuk mendapatkan suatu informasi tanpa kontak langsung dengan objeknya. Kalau lebih simpelnya sebenarnya kalau misalkan kita keluar rumah atau dalam waktu siang hari kita keluar melihat suatu objek di lapangan itu namanya penginderaan jauh. Jadi mata kita sebagai sensor. Nah, untuk gambar yang saya paparkan di sini kita harus ketahui ada dua sensor yang biasa digunakan dari remote sensing. Yang pertama pasif. Pasif ini dengan memanfaatkan sumber tenaga dari cahaya matahari. Terus yang aktif ini sumber tenaganya buatan. Nah, kalau untuk aktif bisa kita lihat, biasanya kalau kita kamera kita ambil gambar pada malam hari, kalau tidak menggunakan blitz itu akan gelap. Makanya buatan itu dari blitznya. Kalau aktif itu otomatis kita memanfaatkan sinar matahari. Nah, namun pada citra satelit ada beberapa komponen-komponen yang kita harus tahu. Jadi ada atmosfer. Atmosfer ini seperti kita ketahui di lapisan udara ada beberapa gas seperti oksigen. Namun yang paling mempengaruhi cahaya atau energi yang sampai ke permukaan bumi itu adalah awan. Nah, sehingga semakin banyak awan akan mempersulit untuk mendapatkan informasi dari objek yang ada di permukaan bumi. Jadi mungkin teman-teman atau ada beberapa yang sudah pernah mencoba melihat citra satelit atau mendownload yang data-data free, itu ada informasi cloud cover atau tutupan awan. Nah, itu biasakan ada beberapa wilayah yang betul-betul daerahnya susah untuk mendapatkan informasi foto udara yang jernih. Seperti mungkin daerah Kalimantan itu agak berat, terus di daerah Papua itu banyak yang tertutup awan. Makanya dengan berkembangnya teknologi, banyak peneliti yang sudah ingin mencoba memanfaatkan data-data wahana UAV atau drone untuk mendapatkan foto udara. Nah, sedikit saya tambahkan jadi cahaya yang dipantulkan dari yang apalagi yang sampai ke permukaan bumi itu adalah gelombang elektromagnetik. Di sana kemungkinan besar ada panjang gelombang. Jadi yang seperti panjang gelombang yang dimunculkan dari gelombang elektromagnetik itu ada beberapa, mulai dari microwave, infrared, dan visible. Jadi yang mungkin teman-teman yang bisa lebih mungkin apalagi yang sering kita lihat atau warna natural itu kita berada di panjang gelombang visible. Jadi mata kita itu berada di panjang visible. Namun di remote sensing atau citra satelit itu memproduksi sensor yang bisa mendeteksi tanpa kasat mata manusia. Seperti biasa kita kenal untuk tutupan untuk analisis tutupan lamun atau tutupan mangrove, itu biasa dianalisis menggunakan data infrared. Nah, simpelnya kayak begini, bisa kita lihat penginderaan jauh, ada dua wahana di sini, satelit dengan drone. Nah, kemudian data dari hasil dari drone itu atau hasil pemotretan citra atau foto udara yang dari satelit dengan drone itu bisa dianalisis, kemudian diklasifikasi sehingga memunculkan beberapa data-data sistem informasi geografis, misalkan data-data suhu dengan data imagery atau foto udara. Dengan menggunakan otomatis harus menggunakan software yang khusus apalagi pemetaan. Nah, simpelnya kayak begini. Ini salah satu contoh yang ambil gambar untuk cara sensor aktif dan pasif drone. Yang sebelah kiri di sini ada aktif. Dia menghasilkan cahaya sendiri, kemudian
dipantulkan kembali panjang gelombang untuk diterima, direkam, kemudian dikirim ke receiver. Dan di sebelah kanan di sini ada passive remote sensing. Energi yang dimanfaatkan itu menggunakan cahaya matahari. Nah, seperti yang kan atau data pertanian itu sudah banyak yang meneliti dengan menggunakan data drone dengan menggunakan kamera digital. Itu biasanya karena dibutuhkan infrared merahnya. Nah, sedikit saja mungkin ini bisa di searching. Ada beberapa yang mempengaruhi pantulan sinar dari matahari atau pada saat perekaman menggunakan citra satelit atau drone nanti. Jadi yang pertama, akibat bahan organik yang tersuspensi itu akan mempengaruhi pada saat kita ingin mengetahui objek-objek yang berada di dasar perairan, samburan ke atas dengan molekul air, terus penyebaran oleh komponen di perut plankton. Nah, yang paling penting pada saat menggunakan drone nanti itu yang mempengaruhi adalah kondisi cuaca pada karena resolusinya agak terlalu detail. Itu biasa kelihatan apalagi gelombang atau pergerakan gelombang pada saat perekaman. Jadi mungkin nanti apalagi cara bagaimana mengatasi dari pantulan tersebut. Nah, untuk di pengiraan jauh ada beberapa platform yang biasa digunakan. Yang pertama ini citra satelit atau yang berada di luar angkasa, itu menghasilkan citra optik dan radar. Terus yang kedua ketinggiannya itu mungkin sampai di bawah atmosfer itu menggunakan pesawat dan drone. Nah ini yang ketiga ini sudah jarang digunakan, itu menggunakan balon udara. Nah, untuk pelatihan ini, saya mungkin lebih spesifik nanti untuk menjelaskan wahana untuk foto udara atau UAV. Nah, satu lagi, mungkin ini yang paling, kalau saya ini yang paling penting dalam pemanfaatan citra satelit yang perlu kita kenali. Yang pertama, resolusi spasial. Nah, resolusi spasial ini merupakan ukuran terkecil yang diukur dari citra satelit itu. Jadi contohnya mungkin pada saat lebih simpelnya sih kalau biasa menggunakan kamera itu kan memiliki jumlah megapiksel. Jadi semakin kita zoom itu akan kelihatan seperti kotak-kotak. Itu merupakan pikselnya. Jadi yang citra satelit itu ada beberapa ukuran spasialnya. Jadi yang free itu 15 atau 10 resolusi spasialnya. Nah, salah satu contohnya ini ada Iconus yang memiliki resolusi spasial sampai 4 meter, sedangkan pankromatiknya itu 0,2 meter. Terus resolusi spektral. Nah, resolusi spektral ini jumlah kanal atau band yang dihasilkan dari wahana tersebut atau sensor tersebut. Kalau citra satelit itu kelebihannya dia seperti Landsat, dia bisa menghasilkan 11 band. Sedangkan kalau nanti drone yang biasa kita gunakan atau UV yang misalkan yang saya sebut merek itu G, itu ada yang menggunakan kamera RGB, itu spektral yang dimunculkan cuman visible. Jadi band merah, biru dengan hijau. Nah, yang ketiga, resolusi temporal. Nah, resolusi temporal ini lama suatu wahana mengelilingi bumi. Jadi, misalkan Landsat 8, setiap 16 hari dia akan mengukur lokasi yang sama. Nah, itu mungkin salah satu kekurangan dari resolusi temporal dari citra satelit dibandingkan menggunakan data drone. Nah, kalau drone itu bisa jadi kapanpun kita mau kita bisa mengukur asalkan punya drone. Terus yang ketiga, yang keempat ini resolusi radiometrik. Nah, resolusi radiometrik ini lebih ke kedalaman bit atau kedalaman warna yang dimiliki setiap panjang gelombang. Misalkan
setahu saya yang drone yang sering digunakan itu masih menggunakan 8 bit. Jadi setiap band atau panjang gelombang, misalkan band warna biru, dia masih memiliki 8 bit. Jadi rentang warna band biru itu warnanya bisa dibagi sampai 256 warna. Jadi warna kebabuan. Jadi semakin banyak warna. Jadi kalau semakin tinggi bitnya, semakin banyak apalagi gradasi warna yang akan dihasilkan dari citra tersebut atau foto udara tersebut. Oke, mungkin saya lebih spesifik lagi. Nah, yaitu pemetaan fotogrametrik menggunakan UFP. Sedikit ada pemaparan tentang fotogrametrik. Nah, ini fotogrametrik merupakan teknik penginderaan jauh yang menggunakan atau satu metode pemetaan objek di permukaan bumi dengan menggunakan foto udara sebagai media. Nah, di fotogrametri ini ada dua sistem atau pengukuran atau cara mengambil gambar pada objek di permukaan bumi. Yang pertama itu vertikal. Nah, ini vertikal itu kameranya tegak lurus atau sumbu kameranya tidak lebih dari 3 derajat. Nah, ini yang biasa kita gunakan pada drone pada saat kita melakukan pengukuran secara autopilot. Jadi ukuran apalagi kameranya harus betul-betul menghadap ke bawah. Nah, terus yang kedua ada kameranya agak condong. Ini tipe kedua. Kadang di drone itu bisa juga kita menggunakan pengambilan gambar dengan kamera agak condong. Misalkan pada saat kita memetakan secara 3 dimensi, misalkan ada bangunannya tinggi, kita ingin mengambil informasi di samping dari bangunan tersebut, itu bisa menggunakan metode pengambilan gambar tersebut. Nanti untuk lebih detailnya mungkin ada pemaparan pada saat di apalagi materi kedua. Nah, selanjutnya kita akan lebih dekat untuk mengenali drone atau UAV. Nah, sebelum saya masuk ke ke jenisnya, sedikit saya paparkan di sini ada perbedaan atau dari citra hasil pengukuran dari citra satelit dengan hasil pengukuran drone atau UAV. Nah, yang pertama kelebihan di sini dari drone itu resolusinya tinggi. Ini tergantung ketinggiannya. Jadi bisa kita atur resolusinya. Terus yang kedua bebas dari mohon maaf Pak Agus, Om Agus. Ya, ya. Suaranya agak putus-putus, mungkin bisa diperbaiki dulu sebelum dilanjutkan. Oke. Silakan Pak Agus. Tes. Sudah. Bagaimana, Cang? Sudah bagus? Boleh. Silakan Pak Agus. Bagus? Ya, boleh. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Jadi saya kembali tadi di sini untuk pemaparan saya akan membedakan kenapa sebenarnya kita menggunakan UAV. Jadi saya sandingkan dulu antara pengukuran dari citra satelit atau wahana dari luar angkasa dengan pesawat tanpa awak ini atau UAV. Jadi yang pertama kelebihan dari resolusi kelebihan dari drone ini, resolusinya bisa kita atur. Jadi tergantung ketinggian. Semakin rendah kita menerbangkan drone-nya, resolusinya akan semakin tinggi. Terus yang kedua, dia bebas dari pengaruh atmosfer. Jadi karena kita terbangnya di bawah atau ya di bawah atmosfer, jadi kita bebas dari kondisi awan. Terus yang ketiga real time, kapanpun kita mau mendata bisa kita atur. Cara kita mau melihat dinamikanya nanti perubahan garis pantai itu bisa dilihat tergantung pengguna. Namun ada satu kekurangan dari, ya bukan sebenarnya kekurangan ini, memang apalagi kalau kita menggunakan semakin tinggi resolusi spasial yang akan kita olah nanti, harus menggunakan
hardware atau software yang memadai. Jadi kadang juga masih ya saya rekomendasikan nggak usah RAM sekarang itu minimal 4 GB untuk mengolah data-data UAV. Terus kalau dilihat dari citra satelit, kelebihannya di sini kan cakupannya luas. Namun resolusinya kalau misalkan citra satelit itu untuk mendapatkan resolusi tinggi itu sekarang masih lumayan mahal. Nah, itu pun datanya apalagi kalau misalkan kita mau order misalkan pesan waktu perekaman. Terus yang kekurangannya dari satelit itu yang pertama pengaruh atmosfer otomatis dari awan, terus untuk resolusi keterbatasan dari resolusi temporalnya, waktunya belum ya mungkin belum ada bisa sampai per hari atau bagaimana. Nah, untuk daerah sebagian besar masih daerah-daerah terpencil itu ketersediaan data resolusi tingginya masih kurang. Nah, ini tadi sama katakan kenapa kita menggunakan UAV, fleksibel, resolusinya sangat tinggi, bebas awan, ini bisa sensitif. Nah, sedikit mungkin pengenalan jenis-jenis drone atau UAV. Jadi yang ada dua yang setahu saya yang sudah beroperasi di Indonesia. Yang pertama itu jenis rotor atau multikopter yang kayak helikopter. Itu mungkin teman-teman biasa lihat atau Phantom atau G itu produksinya hampir semua menggunakan jenis ini. Terus kelebihan dari rotor ini otomatis lepas landasnya menggunakan secara vertikal. Jadi kita tidak perlu membutuhkan luasan area untuk menerbangkan drone tersebut. Nah, sedangkan kekurangannya mungkin ya belum durasi terbangnya ini masih lumayan cepat. Jadi seingat saya berdasarkan pengalaman itu mungkin maksimal 30 menit kalau misalkan dia membuat manual, kalau menit lah. Selanjutnya untuk tipe fixed atau wing. Ini modelnya kayak gimana ya? Seperti gambar di belakang ini. Ini modelnya kayak bisa wing. Terus mungkin nanti saya kasih lihat gambarnya. Yang kedua kelebihannya di sini jarak tempuhnya lumayan jauh. Bisa sampai berapa kilo. Bahkan cakupan rekamannya dia lebih luas dibanding rotor tersebut. Nah, untuk kekurangannya dia kemampuan manuvernya agak rendah. Terus mungkin juga masih setahu saya lumayan mahal lah untuk digunakan untuk misalkan untuk kayak riset misalkan. Nah, ini salah satu gambar yang saya ambil dari kemarin penelitiannya latihan BIG. Ini menggunakan tipe wahana fixed atau flying wing. Nah, cakupan waktu terbangnya bisa kurang lebih 45 menit. Cakupannya bisa sampai 100 hektar dalam satu kali terbang. Nah, bisa kita lihat jenisnya. Nah, take off-nya dia sistem lempar. Nah, pada saat landing dia harus dijaring. Jadi memang dia harus membutuhkan area yang luas untuk menerbangkan objek wahana tersebut. Terus, tipe wahana rotor ini yang paling mungkin sebagian besar pecinta drone itu sudah menggunakan jenis drone ini. Bahkan untuk membuat film atau video itu sudah menggunakan memanfaatkan wahana ini. Jadi ada beberapa, ada 3. Dikesimpul saja 3 di sini jenis saya paparkan. Ada Phantom 4 Pro, itu kamera 2 megapiksel, terus maksimal flight-nya ini sampai 30 menit. Nah, ini kalau manual kalau misalnya, kalau autopilot itu pasti otomatis berkurang. Apalagi kalau kecepatan anginnya agak lumayan keras. Nah, yang paling penting sebenarnya kita harus analisis akurasinya. Vertikalnya dia sampai kurang lebih 0,5 meter, sedangkan horizontalnya kurang lebih 1,5 meter. Terus Mavic 2 Pro, ini kameranya 20 piksel. Untuk akurasinya hampir sama dengan
Phantom 4. Nah, yang terakhir ini Inspire 2, kameranya lebih besar dia, terus maksimal play-nya 15 meter mungkin karena kameranya agak berat, jadi maksimal play-nya agak kurang. Terus ya yang gambar besar ini dia matrix, kalau nggak salah dia tipenya matrix. Ini harganya mungkin agak lumayan mahal sih kalau dibanding yang 3 ini, 400-an, tapi kelebihannya dia sudah punya RTK, tiang-tiang RTK, jadi resolusi apalagi akurasinya bisa sampai apalagi sentimeter atau milimeter. Nah, ini gambaran saja. Ada beberapa jenis UAV yang biasa digunakan untuk pemutaran udara. Nah, terus dari jenis drone, kita harus tahu juga ada beberapa jenis kamera yang digunakan. Jadi yang pertama itu kamera RGB. Kamera RGB ini kenapa dikatakan RGB? Karena apalagi warna yang ditampilkan dari objek kamera ini hanya band visible. Jadi warnanya warna sesuai natural dan merah, hijau dengan biru. Jadi contohnya mungkin kamera pocket, kamera beberapa sih kamera handphone itu sudah masuk kamera RGB. Nah, salah satu contohnya kamera G Phantom itu sebagian besar masih menggunakan kamera RGB. Nah, outputnya itu bisa menghasilkan dengan autofoto dengan data elevasi. Terus yang kedua, kamera multispektral. Nah, ini sudah apalagi sudah banyak juga peneliti yang sudah biasa menggunakan kamera ini. Biasanya kalau dia mau analisis lebih advance atau lebih spesifik ke objeknya, misalkan tutupan mangrove atau kesehatan tanaman. Nah, cuman mungkin kalau misalkan ini dijual terpisah, jadi nanti kameranya bisa dicantol di wahananya. Terus yang ketiga, ini ada kamera lidar. Kamera lidar ini lebih ke sebenarnya kalau lidar biasanya disangkut pautkan dengan radar. Jadi misalkan data elevasinya menghasilkan data elevasi. Dia outputnya, kelebihan dari kamera ini besar dia apalagi bebas dari hasilnya paling dia hitam putih. Jadi fokus dia menghasilkan data elevasi. Nah, ini mungkin belum pernah saya lihat secara langsung kamera ini. Mungkin ada nanti teman-teman pada saat materi yang bisa pernah mencoba kamera tersebut. Nah, ada beberapa hal juga yang paling penting sebelum kita menerbangkan drone. Yang pertama sih kalau menurut saya ada surat izin ke lapangan. Jadi sebelum menerbangkan drone, misalkan kita, sama halnya kalau kita masuk rumahnya orang, kita harus berizin untuk menerbangkan wahana tersebut. Jadi berdasarkan Permen Hub PM 90 tahun 2015 itu dijelaskan ada beberapa apalagi daerah terlarang untuk diterbangkan UAV. Misalkan yang pertama perbedaan area daerah terlarang itu ruang udara atas Istana Presiden, terus ruang udara atas objek vital, mungkin bisa dibaca ini terlalu lama. Terus misalkan proses restricted area markas TNI bisa dibaca. Terus jaraknya dia tidak boleh lebih 500 meter dari batas terluar dari objek dari area terlarang tersebut. Terus yang ketiga KKOP, kegiatan operasi penerbangan. Nah, yang paling penting sih sebenarnya di sini pada saat kita menerbangkan drone di sini itu yang harus kita karena kita biasanya di wilayah pesisir itu mungkin daerah-daerah terlarang masih kurang. Paling daerah perbatasan seperti Sebatik itu yang paling penting. Terus itu ketinggian penerbangannya di sini dibatasi dengan maksimal 150 meter. Nah, ini mungkin sedikit berdasarkan pengalaman saya saja untuk memaparkan tips terbang di atas permukaan air. Nah, beda nanti mungkin sempat ada pemateri yang lain untuk menambahkan bagaimana sih sebenarnya tips-tips untuk menerbangkan drone pada saat di lapangan. Yang pertama, nah ketika kita kadang kalau misalkan kita menerbangkan drone di atas kapal yang bergerak itu, mungkin pada saat kita menerbangkan daerah, kita mau mengidentifikasi daerah gusung di lapangan, itu saya sarankan sih kalau misalkan perbaharui home point-nya atau
secara manual. Itu bisa diatur di Jigo. Terus kalau saya selalu mengkalibrasi drone-nya menggunakan Jigo tersebut. Karena di sini yang menentukan lokasi take off dan landing lokasi drone tersebut. Terus yang kedua yang paling ini yang paling penting waspada kecepatan angin. Nah, setiap drone itu tadi kalau dilihat dari spesifikasinya ada maksimal kecepatan angin yang bisa dia lawan. Misalkan kecepatan angin mungkin bisa dilihat secara visual, atau misalkan ada data mungkin aplikasi bisa digunakan di drone itu seperti data wind, ada recommended beberapa aplikasi untuk melihat kecepatan angin di lokasi tersebut. Terus yang ketiga ini pantau terus baterai. Nah, ini saya sarankan sih untuk mengatur informasi critical low-nya pada baterainya. Biasanya kan kalau tidak salah data default-nya itu dia 10% kalau tidak salah. Bisa kita tambahkan sampai 30% supaya kita bisa membayangkan kira-kira drone-nya sudah jarak di sana sampai ke kira-kira kalau kita terbangkan kembali ke lokasi tersebut. Terus yang keempat, buat rencana yang betul-betul matang. Nah, ini penentuan titik terbangnya atau pada saat membuat alurnya sebenarnya sih nanti dijelaskan pada Pak Andri untuk metode kedua yang spesifik. Cuman sedikit saya kasih gambaran. Saran saya pada saat kalau misalkan di daerah grup itu nggak susah untuk menerbangkan di tengah-tengah. Jadi sebaiknya pada saat penentuan alurnya itu titik landingnya sebaiknya dekat dari posisi remote atau yang menerbangkan, kalau bisa lebih dekat dari kita. Jadi dia merekam dari yang paling jauh dulu, baru apalagi finishnya yang dekat dengan posisi yang pilotnya. Nah, ini aktifkan maksimum flight distance-nya. Nah, ini bisa dilakukan juga bisa tidak mengaktifkan maksimalnya. Karena bisa diatur di Jigo 4 ini. Kadang juga ada yang bertanya kemarin bagaimana kenapa drone saya terbatas terbang tidak bisa, padahal kan di speknya itu bisa sampai berapa kilo. Nah, ini bisa diatur di situ. Nah, sedikit saya gambarannya untuk alur kerja pada saat menggunakan survei UAV. Jadi yang pertama di sini otomatis kita harus memiliki perizinan, terus persiapan alat-alatnya. Nah, di sini dibagi dua, ada tim UAV ini atau yang menerbangkan atau pilotnya, itu terus ada tim GCP yang siap untuk mengambil titik nanti untuk memperkuat akurasi dari hasil pengambilan gambarnya atau ground control point namanya. Terus persiapan tim UAV kemudian merencanakan pembuatan alurnya dan tim GCP untuk penentuan sebaran GCP-nya. Setelah itu untuk pengambilan data, nah setelah semua perencanaan sudah matang, maka tim UAV akan melakukan penerbangan wahananya dengan mengambil foto udara. Terus kemudian di sini tim GCP juga mengambil titik control point yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk penentuan pengambilan titik GCP ini tadi saya jelaskan harus menggunakan apalagi Global Navigation System Satellite receiver. Jadi kita harus menggunakan tipe metaan atau resolusinya 1 meter lah paling maksimal. Terus yang kedua pengukuran GCP, XC-nya, ketinggiannya untuk mengkalibrasi nilai elevasi pada drone nanti. Terus preprocessing foto. Ini preprocessing foto biasanya kita memfilter beberapa foto-foto yang dianggap maksudnya bias pada saat pengambilannya. Biasanya pada finish itu masih drone mengambil gambar, makanya sudut pengambilan gambarnya dia berubah. Terus setelah itu melakukan foto udara dengan koordinat apalagi di GCP itu dilakukan processing dengan software yang sudah digunakan untuk menggabung data-data tersebut. Nah, hasil terakhirnya itu di sini karena menggunakan data RGB, kamera RGB, nanti kita outputnya mungkin ortofoto atau ortomosaik dengan data elevasi. Nah,
Sedikit juga mungkin saya perkenalkan beberapa aplikasi yang biasa digunakan dari pilot drone. Yang pertama, nah ini Jigo 4, ini aplikasi bawaan dari produksi G. Terus yang kedua, drone deploy. Ini drone deploy biasa digunakan juga untuk merencanakan terbang. Terus P4 di capture. Nah, kalau yang sering saya gunakan di sini P4 di capture. Kalau drone deploy itu baru beberapa kali. Terus yang keempat ini ada Maps Medisi. Ini produksi iOS. Sempat kemarin digunakan. Saya lihat ada beberapa yang menggunakan. Waktu sempat mengikuti pelatihan ada tamu peneliti dari Australia menggunakan Medisi. Terus untuk mobile aplikasi untuk Android itu diwajibkan untuk menginstal Control Plus. Nah, selanjutnya untuk pengolahan datanya. Pengolahan data yang digunakan nanti pada saat pelatihan ini menggunakan P4D Mapper. Terus yang kedua Agisoft atau Agisoft. Ini bisa digunakan OS atau Windows. Terus Maps Medisi dengan drone deploy itu bisa memosaiknya atau ortomosaik dengan secara online. Ini secara gambarannya pada menggunakan P4D. Lebih detailnya nanti mungkin pada saat materi kedua atau ketiga ini pengolahannya. Nah, capture-nya mulai dari perekaman, terus pengolahan di komputer sehingga menghasilkan peta mosaik. Oke, ini yang paling penting sebenarnya. Apa sih aplikasi atau pemanfaatan yang sudah dilakukan beberapa orang untuk pemetaan wilayah pesisir. Nah, ini ada beberapa riset yang sudah melakukan seperti pemetaan kondisi mangrove. Ini sudah banyak. Seperti contohnya ini ada jurnal yang sempat saya ambil tahun 2018. Dia pemetaan dinamika hutan mangrove menggunakan drone di Kepulauan Seribu. Nah, di sini. Jadi dinamikanya bisa dilihat dengan menggunakan aplikasi UAV. Terus yang kedua, nah khususnya di wilayah pesisir, ini ada menggunakan pemetaan perairan dangkal dengan menggunakan drone komersil dengan teknik fotogrametri. Nah, ini habitatnya bisa kita lihat di sini di gambar di bawah. Secara visual itu kelihatan. Tapi batas dari perairan dangkal ini itu yang cuma yang bisa ditembus cahaya matahari. Misalkan di daerah slope, di slope untuk pulau itu sudah tidak bisa dideteksi oleh drone tersebut. Terus yang kedua, ini mungkin bisa juga dimanfaatkan menganalisis perubahan garis pantai. Ini sudah banyak yang melakukan, ada beberapa bahkan dari jurnal-jurnal yang bereputasi, apalagi ini yang MDVI ini menggunakan coastline identifikasi 3 dimensi dengan menggunakan UAV spatial data. Terus mungkin ini yang terakhir yang istilahnya sebenarnya sih kalau sedikit saja saya sebutkan, sebenarnya masih banyak istilah yang di drone, tapi mungkin berjalannya nanti pelatihan material lain mungkin bisa menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu GPS GLONASS. Nah, ini sebagian besar dari sistem navigasi drone itu masih dia menggunakan satelit GPS dengan GLONASS. Sebenarnya sih banyak dari satelit yang navigasi di angkasa, cuman sebagian besar masih menggunakan GPS dengan GLONASS. Terus ini istilah drone Analytics to Home. Ini tools pada remote-nya fungsinya untuk kembali ke lokasi secara otomatis. Kalau kita misalkan kadang tiba-tiba lost kontak atau misalkan panik, kira-kira itu bisa dipencet. Terus kalibrasi kompas. Nah, kalibrasi ini sebenarnya fungsinya supaya mengantisipasi sebenarnya bias dari posisi landing dari drone tersebut. Jadi
sebaiknya untuk apalagi mengantisipasi bias dari landingnya, itu kita kalibrasi wahananya. Nah, ini biasa kita dengar juga di drone, itu VPS itu singkatan dari Vision Position System. Ini sistem sensor yang digunakan dari drone untuk mengukur ketinggian atau posisi drone tersebut. Nah, terus yang kedua ada IMU, itu International Measurement Unit. Ini mengukur untuk menginformasi tentang kekuatan medan magnet atau mengatur posisi drone secara stabil. Oke, mungkin untuk lebih detailnya mungkin bisa kita diskusi. Serahkan kembali ke moderator Pak Ahsan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Om Agus untuk materi yang disampaikan. Cukup menarik materi-materi yang disampaikan. Jadi materi pertama ini lebih banyak memberikan pengenalan gambaran awal saja. Gambaran awal. Nanti di materi kedua akan ada praktek-praktek, dan di materi ketiga akan ada pengolahan data yang akan disajikan langsung oleh Bapak Ilo. Di kolom chat ini Om Agus ada beberapa pertanyaan yang saya sudah rampung. Iya. Ada sekitar 15 pertanyaan dari teman-teman peserta. Jadi untuk sesi pertama ini, kita akan membuka 3 pertanyaan. Saya akan memilih di antara pertanyaan ini, kira-kira mana pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lempar ke Om Agus, biar bisa dijawab. Seperti itu. Jadi, di catatan saya, pertama mungkin saya serahkan kepada Ibu Ida di Jogja. Silakan untuk bertanya kepada pemateri. Silakan diaktifkan speakernya dan videonya. Kepada Ibu Ida, silakan. Ibu Ida, silakan. Iya. Tadi sepertinya saya ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama mengenai surat izin. Ya. Tadi kan disebutkan untuk flight drone ada surat izin yang diperlukan. Nah, surat izinnya seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah sudah ada pemanfaatan drone untuk perhitungan batimetri? Oke. Yang ketiga, mengenai kalibrasi drone. Apakah harus selalu dilakukan kalibrasi atau mungkin berapa bulan sekali, atau mungkin kalau sudah lama tidak dipakai kemudian perlu dilakukan kalibrasi gitu. Terima kasih kesempatannya. Ya, mungkin selanjutnya bisa saya langsung jawab aja ya. Langsung dijawab aja dulu ya, silakan. Iya, jawab ya. Oke. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sangat menarik. Yang pertama masalah surat izin. Nah, sebenarnya kalau masalah surat izin itu tergantung misalkan dari instansi apa, misalkan pemetaan. Ya, berdasarkan pengalaman, kalau misalkan kita melakukan kegiatan atau riset, itu otomatis harus ada izin dari universitas untuk izin survei. Nah, itu biasanya kalau misalkan izin survei, terus kalau misalkan untuk pemerintah daerah, itu biasanya dicantumkan jenis kegiatannya apa. Terus yang tanda tangan minimal, apalagi yang membuat kegiatan tersebut di daerah tersebut. Itu aja sih kalau masalah berdasarkan pengalaman saya, surat izinnya biasanya tergantung instansinya. Misalkan dari pendidikan itu ada surat izin dari jurusan untuk melakukan penelitian di daerah tersebut. Terus yang kedua, apakah drone apalagi pemanfaatan UAV itu menggunakan drone? Kalau yang setahu saya, untuk sementara ini belum sempat sih saya coba, tapi secara visual, karena dia menggunakan data visible, itu bisa saja untuk kita melakukan formula untuk melakukan melakukan pembuatan formula untuk interpretasi batimetri dari drone tersebut. Kalau untuk riset untuk sementara belum sempat saya searching dan belum fokus untuk lebih itu. Lebih banyak sih sebenarnya saya fokus ke apa lagi namanya, ke perandangkan dan mangrove. Oh ya, kemarin sempat diskusi karena kebetulan juga sempat ada
sempat mengikuti pelatihan ada dari Australia itu, kemarin sempat dihubungi untuk meminta data elevasi dari drone. Dia sudah mau mencoba untuk membuat formula untuk menghitung dari tekstur bawah laut dari drone, apalagi peredaran dangkal tersebut. Nah, begitu. Jadi terus yang ketiga, kalibrasi ya, masalah kalibrasi. Sebenarnya sih untuk kalibrasi dari drone itu saya saran berdasarkan sih ke pengalaman, setiap saya berpindah lokasi atau misalkan melakukan apalagi pengukuran, apalagi kalau misalkan sudah tertutup sudah tersebut itu sebelum buang kalibrasi itu, apalagi di daerah perairan ya, misalkan wilayah pesisir itu kondisi cuacanya lumayan sering dibanding daerah darat. Jadi biasanya pasti ada. Jadi untuk mengantisipasi saya sarankan untuk mengkalibrasi drone tersebut. Nah, begitu. Terima kasih Pak Om Agus. Coba meluruskan sedikit. Tadi Om Agus bilang bahwa harus ada surat izin. Jadi intinya sebelum kita melakukan survei, sebaiknya itu ada surat izin yang kita buat dan diberikan kepada perusahaan atau orang-orang yang ingin kita datang di wilayah tersebut ya, Om Agus ya. Begitu ya. Selanjutnya yang mungkin yang masalah kalibrasi juga. Jadi tadi mungkin di kalibrasi itu intinya setiap mau melakukan penerbangan sebaiknya melakukan kalibrasi. Seperti saran saya. Meskipun kalau drone-nya disimpan 3 bulan nggak pernah dipakai itu nggak mesti kalibrasi. Tetap dikalibrasi aja. Kalau ya tetap saya untuk mengantisipasi sebenarnya untuk apalagi bias dari landingnya. Apalagi kalau kita terbangkan di wilayah pesisir itu kemungkinan besar pengaruh dari angin besar ya. Jadi oh iya betul. Jadi meskipun kalau 3 bulan nggak dipakai, nggak ada aturan yang bahwa tiap bulan harus dikalibrasi meskipun dia tidak terbang gitu ya. Kalau aturan sih belum saya baca, cuman saya mengantisipasi berdasarkan pengalaman aja Pak Aksan. Karena pernah saya tidak kalibrasi, langsung menerbangkan, itu lumayan sih biasanya pada saat terbangkan di pulau. Saya langsung coba terbangkan, itu sekitar lumayan lah, misalkan bisa sampai 10 meter itu biasanya. Terus bagaimana kalau misalkan kita terbangkan pada saat posisi, anggaplah di pulaunya itu mungkin pas-pas sekitar 2x2 meter itu aja. Nah, iya. Takutnya sih untuk mengantisipasi aja, apalagi bias dari drone tersebut. Iya, makasih Pak Agus untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Syakir dari Tomori. Silakan Pak Syakir, pertanyaannya Pak. Silakan diaktifkan mikrofon dan videonya Pak Syakir. Pak Syakir ini bertanya tentang jam berapa yang ideal untuk pengambilan drone untuk dapat foto dengan kecerahan ideal, utamanya di pesisir atau pantai. Satu ya? Iya. Pak Syakir? Oke, saya baca itu tadi pertanyaannya dari Pak Syakir. Mungkin jadi jadi waktu yang untuk pencahayaannya itu biasanya saya mulai mengukur dari jam 10 sampai 15 dan jam 2 sampai jam 4 kalau tidak salah. Sudah ada riset yang melakukan, jadi saya selalu menerbangkan di jam sekian. Nanti saya bisa share, ada saya tidak ingat yang antara, tapi rentannya itu antara jam 10, mulai dari jam 10, kalau nggak salah jam 10 sampai jam sebelum jam, jangan pas di atas matahari. Jadi itu mempengaruhi dari lokasi pengambilan gambarnya. Itu pencahayaan ya? Iya, pencahayaannya. Biasanya di antara jam 10 jam 12 itu kan kondisi angin sudah mulai wilayah pesisir. Apa itu kita harus memperhatikan posisi angin juga sebenarnya? Iya, jadi yang pertama kalau di laut juga ada, saya biasa memanfaatkan juga aplikasi
Win di Android itu bisa melihat arah anginnya. Jadi pada saat dilihat arah anginnya kita juga bisa sebelum membuat apalagi namanya alur terbangnya bisa melihat arah angin dari aplikasi tersebut. Kalau bisa jangan pulangnya itu jangan melawan arah angin karena itu sangat mempengaruhi baterainya, pengurangan baterainya. Ya, bagaimana Pak Syakir? Pak Syakir? Ya, hadir. Ya, bagaimana jawaban dari pertanyaan Pak Syakir tadi? Saya ini apa tadi disconnect Ki. Baru connect ini. Oh ya. Jadi pertanyaan kan ini bisa diulang sedikit. Jam berapa bagusnya itu, Ani? Ya, perekaman. Silakan Pak Agus. Jadi jam yang sering saya terbangkan itu biasanya rentang antara jam-jam 10 sampai sebelum jam 12, terus setelah jam 12 itu jam 2 lah. Karena menghindari dari pantulan secara lurus dari matahari. Jadi kita masih lumayan bagus lah untuk pencahayaannya. Jadi berdasarkan pengalaman, Pak, saya biasa terbangkan di waktu di waktu yang mulai dari jam 10 sampai jam 12, terus setelah itu yang 12 sampai yang 1 itu saya menerbangkan, terus setelah itu jam 2 lah, jam 2 sampai jam 4, itu lumayan. Terus tadi ada tambahan, kalau untuk di wilayah pesisir yang paling penting itu kan kondisi cuacanya, anginnya. Apalagi kalau kita untuk merekam perairan dangkal, semakin itu akan mempengaruhi dari pantulan dari airnya. Jadi bisa mungkin pada saat memotret citranya dia agak kelihatan nanti pengaruh-pengaruh ombak atau arusnya, pencahayaan di situ. Jadi kecepatan angin salah satu yang paling penting kita perhatikan pada saat di wilayah pesisir. Oke. Siap. Ya, terima kasih Pak Syakir. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, saya persilahkan sama Pak Arif Rahman dari BRPSDI KKP. Mungkin mikrofon dan video silakan diaktifkan Pak Arif Rahman. Ya, terima kasih moderator. Ini ada 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Mas Agus. Ya. Ini Mas terkait citra yang dihasilkan oleh Mas, apakah itu diperlukan koreksi-koreksi? Apakah citra yang dihasilkan drone itu diperlukan koreksi-koreksi, Mas, seperti yang untuk yang dihasilkan dari citra satelit itu, Mas? Itu pertanyaan pertama. Atau yang keduanya, mungkin ini saya agak awam juga ya, Mas, untuk mengenai skill atau kemampuan yang harus kita miliki untuk apa istilahnya itu mulai dari capture image sampai analisis sampai menghasilkan informasi yang kita harapkan itu sebenarnya skill atau kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seseorang untuk analisis itu, Mas? Itu Mas nanti ya. Terima kasih, Mas. Oke, ya, sama-sama Pak. Jadi ada 2 pertanyaan Bang Agus. Silakan ditanggapi langsung. Agus. Ya, yang pertama saya akan coba jawab. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan jelas. Yang pertama, perlukah hasil pemotretan foto udara dikoreksi sesuai apalagi dengan citra satelitnya ya Pak. Jadi kalau di citra satelit itu Pak, biasanya kan kita koreksi yang pertama geometriknya Pak. Jadi pergeserannya. Nah, berarti tadi saya jelaskan di setiap drone itu sudah memiliki uji akurasi masing-masing dari GPS-nya.
Cuman kita tahu di drone itu kan pada saat kita terbangkan ada beberapa yang biasa membuat error dari geometrinya. Misalkan ada gangguan kecepatan angin pada saat terbang, dia akan itu yang membuat bias dari geometrinya. Jadi yang pertama yang paling penting kita harus, apalagi kalau misalkan kita mau mendetail outputnya nanti resolusinya lumayan tinggi, skalanya detail, itu kita perlu apalagi mengkoreksi geometrinya Pak. Jadi itu tadi manfaatnya GCP, Ground Control Point. Nah, untuk memperbaiki geometri dari pengukuran drone tersebut supaya lebih akurat hasilnya. Mungkin kalau misalkan koreksi kayak radiometriknya, kalau misalkan kan biasa citra itu di riset itu Pak, misalkan untuk pemetaan perandangkal ada beberapa dikoreksi awalnya, koreksi kalibrasinya. Sekira kalau secara karena drone-nya ini terbang di bawah atmosfer itu mungkin pengaruh dari atmosfer itu sangat kurang Pak. Jadi yang paling penting sih kalau saya lihat pemanfaatan drone ini koreksi geometrinya Pak. Jadi terus yang kedua sebelum menerbangkan itu melihat kondisi-kondisi lapangan, karena pemotretannya dia agak sangat detail Pak. Jadi sampai gelombang di perairan itu bisa kelihatan Pak kalau misalkan kita potret. Terus yang kedua kemampuan apa yang harus dimiliki seseorang untuk menggunakan drone. Yang pertama sih intinya prinsipnya Pak, kalau saya kemarin pertama menggunakan ini karena punya dasarnya aja pemahamannya, mulai pengenalan dulu sama sebenarnya HP Pak. Cuman karena ini agak komersil ya Pak, jadi mungkin takutnya karena jatuh. Jadi kelebihannya drone ini dia bisa stabil pada saat diterbangkan. Misalkan kita mulai dari remote-nya, pada saat kita terbangkan, kita tidak pencet apa-apa, itu drone-nya stabil. Jadi dia nggak bakalan turun Pak. Nah, itu yang pertama. Terus kalau untuk pengambilan capture-nya, kalau autopilot nanti, untuk lebih detailnya mungkin bisa nanti pada saat materi. Jadi ada pertemuan kedua Pak, mulai dari bagaimana pengenalan dari drone itu, apa-apa yang harus diperhatikan, apa-apa yang harus diperhatikan dari drone, terus bagaimana cara pengambilan gambarnya, itu secara teknis mungkin di materi kedua nanti Pak untuk dijelaskan. Untuk apa lagi, Bapak lebih paham nantinya. Kalau untuk masalah apalagi kemampuannya, intinya sih paham aja Pak, maksudnya apa tujuannya menggunakan dasar drone ini, terus outputnya bagaimana, apa fungsinya. Kalau masalah kemampuannya hampir semua sih Pak, kalau misalkan saya lihat ini untuk kemampuan foto darah hampir semua sudah bisa menembakkan drone. Apalagi sudah banyak tutorial untuk cara-cara menembakkan drone. Dia kelebihannya untuk G ini Pak, dia stabil pada saat diterbangkan. Stabil. Jadi setelah kita landingkan, dia akan stabil di posisinya. Kalau kita tidak misalkan remote-nya dilepas, sudah di landing, itu drone-nya akan tetap di posisinya. Itu kelebihannya. Jadi intinya mungkin untuk lebih nanti capture-nya nanti dijelaskan di materi kedua Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi ya ada di materi kedua besok itu akan ada lebih banyak penjelasan tentang skill, bagaimana membuat membuat rute terbang, bagaimana mengambil gambar, itu akan lebih banyak dijelaskan di hari kedua. Tapi biasanya sih kalau kemampuan dasarnya untuk menerbangkan drone itu ya paling tidak ya mata harus jadi ya. Karena biasa kalau pertama menerbangkan drone pasti orang selalu mana drone-nya, mata harus digunakan. Mungkin untuk sesi kedua mungkin kita rehat sejenak dulu, biar Om Agus juga sedikit meluruskan badannya. Kita butuh waktu 5 menit untuk rehat sejenak dulu ya, biar... Iya, mau minum air dulu, Kang. Iya, silakan. Untuk yang mau buang air, yang mau pergi ke WC, silakan. Jadi kita kembali ke room pukul 15 lewat 17 menit. Silakan teman-teman semua, 15-17 kita akan kembali.